49 berapa tarif untuk semalam? 6. Memuaskan siapa? Gu Qingqing membeku. Ia benar-benar tidak terpikir akan mendengar nama suaminya, Leng Xicheng, dari seorang pria paruh baya di klub malam. Tuan Du mengira bahwa Gu Qingqing antusias sehingga ia segera mengangguk. Iya, Leng Xicheng yang itu. Memangnya masih ada Leng Xicheng yang lain? Nona, selama kamu mau pergi malam ini, mintalah tarif berapapun selama di bawah 100.000 RMB. Leng Xicheng biasa memilih yang suci dan bersih dan bisa menidurinya. Kamu harus melayaninya dengan baik. Gu Qingqing serasa bagai disambar petir. Ia benar-benar tidak memikirkannya karena ia sendiri sangat jarang keluar. Ia juga tidak peduli jika ia mendapati suaminya keluar untuk minum dan bersenang-senang. Namun, kini ia bahkan masih diperkenalkan kepada Leng Xicheng sebagai seorang putri untuk melayaninya. Apakah Leng Xicheng yang sudah gila atau Gu Qingqing yang sudah gila? Ternyata Leng Xicheng sedang berada di luar dan ia bukan hanya memiliki 12 wanita yang diketahui Gu Qingqing. Berapa banyak hal kotor yang tidak Gu Qingqing ketahui tentang Leng Xicheng? Mengapa Gu Qingqing tiba-tiba merasa bahwa Leng Xicheng begitu asing dalam hatinya? Gu Qingqing tertegun, sementara Li Yuyu yang berada di sampingnya kini sangat marah. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan tanganmu. Kami juga datang untuk bersenang-senang. Apakah kamu tahu dia siapa? Kenapa, kamu, kakak perempuan, wanita ini? Kamu ingin menggantikannya? Tuan Du masih menghentikan Gu Qingqing dan tidak melepaskannya. Aku bisa memberi uang. Aku akan membawa wanitamu. Bukannya hanya 10.000 RMB. Aku akan mengambilnya dulu. Sementara bertiganya bertengkar, tiba-tiba terdengar suara yang manis dan menawan. Tuan Leng, mengapa Anda ada di sini? Anda membuat orang-orang mencarimu sepanjang hari. Ketika mereka menoleh, mereka melihat seorang wanita dengan pakaian agak terbuka dan sepatu hak tinggi dengan wajah tanpa riasan berlari menuju seorang pria bertubuh ramping dan berwajah kusam di ujung koridor. Mata pria itu dingin dan wajahnya setengah tersembunyi dalam kegelapan koridor yang remang-remang. Namun, ia hanya berdiri di sana dan tampaknya memiliki paksaan untuk diam. Begitu Tuan Du melihat orang itu, ia berusaha menjelaskan sambil tersenyum. Tuan Leng, tidakkah Anda menginginkan wanita yang lebih menyenangkan? Aku telah menemukannya untukmu, bagaimana dengan wanita ini? Leng Xicheng menatap Gu Qingqing dan Gu Qingqing juga menatap balik. Mereka kini saling memandang. Mata Leng Xicheng sangat dingin dan ekspresinya samar, seolah-olah ia tidak mengenal orang-orang di depannya. Ia sama sekali tidak bermaksud untuk saling menyambut. Sebaliknya, Leng Xicheng mengulurkan tangan dan menarik wanita di sampingnya ke dalam pelukannya. Wanita itu mulanya khawatir bahwa ia akan didepak pergi oleh Leng Xicheng. Ketika ia melihat Leng Xicheng mengambil inisiatif untuk memeluk pinggangnya, ia segera melekat pada pria itu seperti ular air melilit lengannya. Tuan Leng, saya sudah siap untuk mengikuti instruksi Anda. Ketika wanita itu melirik, ia segera melihat Gu Qingqing yang berdiri di seberangnya. Meskipun dandanannya ringan dan tersembunyi cahaya remang-remang, ia bisa melihat bahwa Gu Qingqing memiliki kecantikan yang langka. Wanita itu seketika merasakan krisis dan berpikir, tampaknya, Tuan Du akan memperkenalkannya kepada Leng Xicheng. Apakah dia akan merebut klienku? Leng Xicheng menyimpan kembali mata dinginnya. Meskipun ia tidak berbicara, ia mengencangkan tangannya yang memegang pinggang wanita itu dengan erat. Pada saat ini, suasana hati Gu Qingqing terasa campur aduk. Keterkejutan, ketakutan, dan kebingungannya tiba-tiba menghilang. Ia menatap mata Leng Xicheng yang dingin. Sedangkan, mata Leng Xicheng memandang wanita yang berpakaian agak terbuka di sampingnya. Meskipun tidak ada perubahan di raut wajahnya, jari-jarinya kini mengepal erat dan kukunya menusuk telapak tangannya dengan kuat. Di detik berikutnya, Gu Qingqing berbicara dengan lembut, kamu mencari orang yang salah. Aku keluar untuk bersenang-senang dengan teman-temanku. 50 bukannya kamu menginginkan uang. 1. Leng Xicheng hanya mendengarkan Gu Qingqing. Namun ia bahkan tidak repot-repot menengadahkan wajahnya yang sempurna. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu, seolah-olah apa yang dilakukan Gu Qingqing tidak akan masuk ke dalam hatinya. Gu Qingqing tertawa getir. Di mata Leng Xicheng, ia seperti bukan siapa-siapa. Leng Xicheng tidak pernah mempertimbangkan pikiran Gu Qingqing setiap ia mencari wanita di luar sana. Bahkan, ketika sudah dipergoki oleh Gu Qingqing sendiri seperti ini, ia memegang pinggang wanita lain tanpa rasa takut. Benar begitu, Li Yuyu segera membantu temannya berbicara. Jangan berpikir bahwa kamu berkuasa hanya karena kamu punya sedikit uang busuk.
Jika kalian para pria bisa bersenang-senang, maka kami para wanita juga bisa. Kata Li Yuyu sambil melemparkan pandangan menantang pada Leng Xicheng. Ia menggosok bahu temannya dan berkata, pria seperti apa yang tidak akan mencarimu saat kamu berdiri di atas panggung. Jangan khawatir, hari ini aku akan memanggil beberapa pria tampan berkulit putih, berkaki panjang, dan berbahu bidang untuk menemanimu. Begitu Li Yuyu selesai berbicara, wajah tenang Leng Xicheng akhirnya menunjukkan sedikit perubahan. Tangannya perlahan-lahan melepaskan pinggang wanita itu. Ekspresi malas di wajahnya menghilang. Matanya membeku dan menatap Gu Qingqing. Gu Qingqing menundukkan kepalanya sehingga ia tidak melihat perubahan di mata Leng Xicheng. Ia berbalik badan dan bersiap untuk pergi. Namun, ia baru berjalan tak sampai 2 langkah saat pergelangan tangannya tiba-tiba dipegang erat oleh tangan besar berminyak. Ternyata tangan itu milik Tuan Du. Ia mengejar Gu Qingqing, lalu matanya menyapu Gu Qingqing ke atas dan ke bawah. Jika Leng Xicheng tidak tertarik, Tuan Du tidak akan melepaskan kesempatan seperti ini. Tuan Leng tidak tertarik. Mengapa tidak ikut denganku saja? Lepaskan aku. Gu Qingqing terkejut dan segera mengibaskan tangan untuk menyingkirkan Tuan Du. Tuan Du memegang Gu Qingqing dengan semakin erat hingga ia tidak dapat menyingkirkannya. Mata Tuan Du menyipit. Bukannya kamu kekurangan uang. Aku akan memberikannya. 10.000 RMB atau 30.000 RMB, selama kamu menemaniku malam ini, berapapun itu yang kamu minta. Kamu. Sebelum selesai berbicara, tiba-tiba ada tinjuan keras yang menghantam wajah Tuan Du sampai ia terpukul mundur beberapa langkah. Punggungnya menabrak dinding. Ternyata, yang memukulnya adalah Leng Xicheng. Kemejanya yang mulanya pas kini diregangkan oleh otot yang mengembang. Saat seorang pelayan yang membawa nampan anggur melintas di sebelahnya, Leng Xicheng tidak melihat dan hanya mengulurkan tangan. Ia langsung mengambil sebotol anggur yang telah dipesan oleh orang lain dan membanting keras kepala Tuan Du dengan botol itu. Piar! Botol itu pecah berkeping-keping di kepala gemuk Tuan Du. Minuman keras dan pecahan kaca terciprat kemana-mana. Tuan Du bahkan tidak sempat berjerit karena ia langsung pingsan. Leng Xicheng segera menarik Gu Qingqing dengan keras dan langsung melemparkannya ke dinding di samping koridor. Ia menatap Gu Qingqing dengan marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu datang sini untuk bersenang-senang? Untuk apa 10.000 RMB itu? Di bawah cahaya redup klub malam, tubuh Leng Xicheng yang tinggi mendekati Gu Qingqing. Amarah membungkus seluruh tubuh Leng Xicheng, seperti iblis yang datang dari neraka. Leng Xicheng memarahinya dan mata tajam Leng Xicheng menyapu wajahnya. Ditekan oleh Leng Xicheng membuatnya merasa seperti ditimpa gunung. Tiba-tiba, ia melihat notifikasi transfer Li Yuyu Gu Qingqing, 10.000 RMB dari ponsel. Berbagai ingatan melintas di pikiran Leng Xicheng. Ia teringat kakak Gu Qingqing yang memerlukan uang, ia teringat saat Tuan Du nyaris menangkap Gu Qingqing, dan ia teringat saat Li Yuyu bilang bahwa ia akan membawa Gu Qingqing mencari pria lain. Leng Xicheng mengepalkan dengan kedua tangannya. Suaranya terdengar seperti badai yang datang dengan liar. Gu Qingqing, kamu telah membuang muka sampai di luar rumah. Bukannya kamu menginginkan uang, aku akan memberikannya padamu. Selanjutnya bab 51 bukannya kamu menginginkan uang. 2.